Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat guru. Inilah SMA Negeri 1 Melabuh yang didirikan sejak tahun 1958. SMA Negeri 1 Melabuh ini berada di pusat kota Aceh Barat. Semenjak tahun 2020 sampai saat ini, SMA Negeri 1 Melabuh dikepalai oleh Bapak Teguh Kamarizal MSI. Pada awal pembangunannya, SMA Negeri 1 Melabuh masih satu lantai. Seiring berjalannya waktu, pembangunannya mulai bertambah menjadi 2 lantai. Semenjak didirikan, sangat banyak prestasi yang telah diraih, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, dan juga tingkat nasional. Sehingga SMA Negeri 1 Melabuh ini menjadi salah satu sekolah favorit di kalangan masyarakat Aceh Barat. Perkenalkan, nama saya Heri Suharyawan. Pada kali ini saya akan menyajikan pembelajaran praktek penjas dengan materi tenis meja untuk kelas 12. Pada awal pembelajaran, guru melakukan pengelolaan kelas dengan membariskan siswa membentuk setengah lingkaran. Kemudian guru memberi salam dan melanjutkan dengan membaca doa bersama-sama yang dipimpin oleh salah satu siswa di kelas tersebut. Setelah selesai membaca doa, guru melanjutkan dengan presensi dan apersepsi. Pada presensi, guru melakukan absensi kehadiran siswa. Jika ada siswa yang tidak hadir pada saat itu, maka guru akan menanyakan alasan ketidakhadirannya kepada peserta didik yang lainnya. Setelah presensi selesai, berikutnya adalah persepsi. Pada persepsi ini, guru menanyakan sekilas tentang materi pada pertemuan yang lalu. Kemudian, guru melanjutkan dengan materi yang terkait dengan tenis meja yang akan dipelajari pada hari tersebut. Adapun pertanyaan yang ditanyakan seperti apa yang dimaksud dengan permainan tenis meja, kemudian ada berapa macam teknik penyerangan dan pertahanan dalam permainan tenis meja. Selanjutnya, guru menjelaskan materi apa saja yang akan dipelajari pada hari tersebut. Setelah presensi dan persepsi dilakukan, berikutnya adalah pemanasan. Pemanasan ini dilakukan dalam bentuk sebuah permainan, yaitu permainan pukul bahu. Adapun alat yang digunakan adalah alat yang terbuat dari kotak, sehingga tidak membahayakan bagi siswa, baik siswa putra maupun siswa putri. Pemanasan dalam bentuk permainan ini tidak hanya meningkatkan suhu tubuh siswa, tapi juga dapat menciptakan kegembiraan tersendiri bagi peserta didik tersebut. Selama kegiatan pemanasan dilakukan, guru wajib mendampingi dan mengawasi keadaan siswa, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat siswa bermain. Setelah pemanasan dilakukan, tahapan berikutnya adalah mengamati. Pada tahapan mengamati, peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada materi yang akan dijelaskan oleh guru. Kemudian, guru menjelaskan dan memperagakan bagaimana cara melakukan teknik-teknik tersebut. Adapun teknik-teknik yang dicontohkan oleh guru, yang pertama adalah teknik penyerangan drive, kemudian push, chop, dan block. Dalam pembelajaran praktek, tentunya tidak semua sekolah dapat menyediakan peralatan secara maksimal. Oleh karena itu, seorang guru harus berinovasi ataupun kreatif dalam menyediakan alat bantu supaya pembelajaran itu maksimal. Berikut ini adalah gerakan individual non-lokomotor model pertama dengan menggunakan media sederhana yang dimodifikasi. Media bed yang digunakan terbuat dari bahan sederhana seperti triplek dan papan, yang mudah dijumpai di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan tempat tinggal.
Gerakan non-lokomotor ini dilakukan dengan cara memukulkan bola ke dinding, tentunya dengan teknik-teknik yang sudah diajarkan oleh guru. Kemudian, apabila ada siswa yang mengalami kesulitan, maka guru akan membantu mengarahkan bagaimana cara melakukannya yang benar. Untuk melakukan gerak lokomotor model 2, maka peserta didik langsung melakukan teknik-teknik yang dipelajari pada lapangan tenis meja yang sebenarnya. 나보고 변했다고 말을 하면 나를 비웃고 근데 나도 내가 변할 줄은 몰랐어 너 때문에 내가 변할 줄은 몰랐어 예뻐져라 예뻐져 너만 내게 빠져들 수 있게 예뻐져 예뻐져 예뻐져라 예뻐져 그 누구도 다가올 수 없게 예뻐져 Yes 지금도 네 모습 자꾸 떠올라 너를 만나러 가고 싶은데 예뻐지고 싶어 Setelah penguasaan materi secara individual, berikutnya akan dilanjutkan dengan permainan berpasangan. Permainan berpasangan ini merupakan permainan gerak lokomotor, di mana siswa dapat bergerak ke kiri ke kanan secara bebas, sambil terus bermain. Pada permainan berpasangan ini, setiap siswa diberikan kesempatan 2-3 menit untuk bermain. Kemudian setelah itu akan digantikan oleh pasangan berikutnya. Setelah semua siswa mendapatkan giliran bermain, berikutnya guru akan mencoba untuk bermain dengan beberapa orang siswa. Tentunya dengan menggunakan beberapa teknik yang lebih sulit, seperti teknik spin dan pukulan cepat. Setelah penguasaan materi secara berpasangan, berikutnya dilanjutkan dengan penguasaan materi secara berkelompok. Pada permainan berkelompok ini, siswa bermain di lapangan basket atau voli yang lantainya terbuat dari semen. Setiap kelompok saling berkompetisi untuk dapat memenangkan permainan tersebut. Pemenang ditentukan dari jumlah poin yang diperoleh. Adapun poin yang ditentukan adalah 10. Kelompok yang pertama kali mendapatkan poin 10 dinyatakan sebagai pemenang.
Bagi kelompok yang memenangkan permainan ini akan diberikan reward oleh guru. Reward diberikan pada saat setelah proses belajar mengajar selesai. Setelah melakukan praktek pembelajaran, tahapan berikutnya adalah mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Dalam tahapan mengasosiasikan ini, peserta didik mengumpulkan informasi tentang permainan tenis meja, dan guru menanyakan kembali tentang materi yang telah dipelajari pada saat itu. Selesai tahapan mengasosiasi dilakukan, langkah berikutnya adalah mengkomunikasikan. Pada tahapan ini, siswa mendiskusikan kesimpulan hasil analisis dari proses pembelajaran yang telah dilakukan, baik secara lisan maupun tulisan. Setelah proses mengasosiasikan dan mengkomunikasikan, langkah berikutnya adalah pendinginan. Pada pendinginan ini, siswa melakukan kegiatan musik ringan. Setiap siswa mendapatkan giliran yang sama dalam melakukan gerakan ini. Setelah musik ringan dilakukan, berikutnya peserta didik melakukan gerakan menarik dan melepaskan nafas dengan cara mengangkat kedua tangan ke atas saat menarik nafas dan menurunkan kedua tangan saat melepaskan nafas. Gerakan ini dilakukan berulang-ulang sebanyak 3 kali. Sebelum pembelajaran ditutup, guru melakukan refleksi tentang pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian guru juga memberikan siraman rohani dan motivasi kepada peserta didik. Kemudian, guru menutup pembelajaran dengan berdoa yang dipimpin oleh salah satu peserta didik. Setelah itu, guru memberikan salam penutup sebagai akhir dari proses belajar mengajar. Menurut Jesse dan Eileen, bagaimana pendapat kalian berdua tentang pembelajaran penjas praktek di lapangan? Pak, menurut Eileen bagaimana? Menyenangkan. Menurut saya pribadi juga menyenangkan dan senanglah bisa bersuru-suru dengan teman-teman. Itu pelajarannya juga bisa kita pahami dengan praktek tersebut tadi. Oke. Menurut kalian bagaimana kedepannya supaya pembelajaran penjas ini lebih baik? Memberikan waktu yang lebih Menurut Willy, bagaimana pembelajaran penjas praktek tenis meja tadi? Sangat bagus, Pak. Menurut pribadi saya kan bermain tenis meja kan kurang pandai nih, Pak. Dengan pembelajaran tadi, wawasan saya semakin meningkat, Pak. Dari yang tidak bisa apa-apa, jadi bisa. Kira-kira hal apa yang perlu lakukan ke depan supaya pembelajaran penjas ini jadi lebih baik? Kalau menurut saya, Pak, perpanjang waktunya, Pak. Waktu olahraga, terus properti yang disiapkan harus maksimal, Pak, agar lebih puas untuk dipelajari. Ya, berarti peralatan harus disediakan lebih banyak. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Bagaimana pendapat Bapak Ferry tentang pembelajaran penjas yang saya lakukan tadi? Menurut saya pembelajaran yang Bapak Heri lakukan sangat bagus dan bisa menjadi motivasi buat kami selaku guru olahraga dalam melaksanakan pembelajaran penjas. Menurut Bapak, hal apa yang perlu saya lakukan ke depan supaya pembelajaran penjas ini menjadi lebih baik? Kalau menurut saya sepertinya perlu peningkatan fasilitas seluruh materi pembelajaran penjas.